Hai. Ini udah malam sekitar jam 9, hampir nyaris jam 9. Jadi aku udah berwujud seperti ini karena aku emang mau tidur. Sebelum aku tidur, aku sempatkan diri untuk baca dulu novel yang baru aku pinjam tadi siang, yang judulnya Lambung Mangkurat, karyanya Randu Alamsyah. Ini menceritakan tentang sosok Lambung Mangkurat yang kalau kalian orang Kalimantan, terutama orang Banjar, kalian bakalan tahu siapa tokoh Lambung Mangkurat. Kan dia adalah tokoh yang ada dalam sejarah di masa kerajaan dulu, dan banyak orang yang masih mempertanyakan apakah Lambung Mangkurat itu beneran ada atau enggak. Terus apakah Lambung Mangkurat itu adalah sosok yang baik atau tidak, masih jadi perdebatan. Terus ini adalah novel yang jenisnya, karena ini menceritakan seorang tokoh yang ada dalam sejarah tapi belum pasti cerita hidupnya itu seperti apa, apakah dia beneran ada atau enggak, atau dia tokoh yang baik atau enggak. Maka novel ini adalah jenisnya adalah alter history, atau ya semacam historical fiction, tapi yang enggak bener-bener berdasarkan history kan. Jadi kalaupun novel ini mungkin melenceng dari beberapa orang, dari cerita yang banyak orang percaya, enggak juga sih, kalau agak melenceng dari cerita-cerita yang orang-orang percaya di sekitar kalian, yang orang-orang Kalimantan, jadi ini enggak bisa dituntut juga karena ini kan jenisnya fiksi, enggak benar-benar berdasarkan kisah nyata. Terus aku udah baca itu baru 23 halaman. 23 halaman itu aku mulai baca dari kata pengantar si penulisnya, bagaimana dia bisa terinspirasi untuk menulis novel ini dan proses dia menulisnya seperti apa. Terus habis itu aku juga baca prolognya. Habis prolog terus bab 1. Jadi aku belum bisa menjelaskan ceritanya tentang apa. Jadi kalau yang untuk prolognya itu masih menceritakan tentang awal mula siapa ya tokoh yang namanya Empu Jatmika yang dia itu berasal dari Jawa, if I'm not mistaken, kalau aku nggak salah paham, yang berasal dari Jawa. Dia itu kabur ke Kalimantan, daerah Kalimantan, untuk mendirikan kayak semacam kota perdagangannya sendiri karena dia nggak mau terlalu dikekang oleh pemerintahan Majapahit, kayak gitu sih. Untuk sosok Lambung Mangkuratnya belum muncul, belum benar-benar muncul. Udah. Sarapan karena aku belum sarapan. Ini udah sekitar jam 9, jam 10. Sebenarnya ini lebih pantas disebut makan siang, cuman emang dari tadi aku belum makan. Terus aku mau masak buat sekeluarga, buat nanti makan siang sampai makan malam. Kayaknya sih masak dikit doang. Ini labu siam. Terus nanti lauknya paling cuma tempe goreng karena aku emang nggak terlalu suka makan lauk yang hewani. Ini udah take ke beberapa kali, mungkin ada yang keempat kali, karena emang aku dari tadi tuh ada aja gitu yang belibet di mulutku. Aku udah baca novel ini tuh sekitar 2 harian, fokusnya 2 hari, tapi sebenarnya aku mulai bacanya udah mungkin hampir
6 hari yang lalu. Cuman kan sebelum aku fokus untuk baca ini, aku fokus dulu untuk baca novel yang judulnya Kalamata yang aku baca di Ipusnas. Ini kan aku baca novel ini tuh baru 2 harian fokusnya. Terus aku kalau pada awalnya aku baca di blurbnya ini kan, aku berpikir bahwa novel ini akan berakhir ketika ada peperangan antara Lambung Mangkurat yang dia itu adalah anak dari Empu Jatmika. Empu Jatmika ini adalah orang yang mendirikan negara Dipa. Negara Dipa itu semacam kota perdagangan awalnya, nggak ada rajanya. Terus Lambung Mangkurat ini dia itu memperebutkan kekuasaan dengan seorang orang kepercayaannya Empu Jatmika dulu yang namanya Arya Megasari. Dan Arya Megasari dan Lambung Mangkurat ini sama-sama pengen menjadi penguasa, pengen jadi raja lah. Tapi padahal awalnya Empu Jatmika itu mendirikan negara Dipa itu, dia itu tidak mendirikannya sebagai sebuah kerajaan. Jadi kayak ya udah pemerintahan aja, nggak ada rajanya. Cuman setelah Empu Jatmika ini hilang ketika dia melakukan ekspedisi, akhirnya si anaknya Empu Jatmika yang namanya Lambung Mangkurat ini dia berebut kekuasaan dengan Arya Megasari. Pada awalnya, kalau yang aku nangkep dari novel ini adalah pada awalnya yang salah itu adalah Arya Megasari, karena Arya Megasari ini dia itu merebut kekuasaan dan pengen menjadi raja di situ. Terus dia itu berusaha untuk menyingkirkan Lambung Mangkurat. Padahal kan kalau berdasarkan garis keturunan, kalau dulu kan biasanya orang-orang kan berkuasa berdasarkan garis keturunan, Lambung Mangkurat itu lebih pantas untuk memimpin, sedangkan Arya Megasari kan bukan. Terus akhirnya kan terjadi perebutan kekuasaan. Kalau yang di blurb ini kan aku berpikirnya dari apa yang aku baca di sini, aku pikir cerita ini akan berakhir ketika salah satu dari mereka antara Lambung Mangkurat dan Arya Megasari ini bisa mengalahkan musuhnya. Ya, aku nggak tahu siapa yang bakalan menang, Lambung Mangkurat atau Arya Megasari. Ya udah, aku baca dari blurbnya itu kesannya seperti itu. Cuman ternyata ketika aku baca novel ini belum sampai sepertiga bahkan, ternyata Lambung Mangkurat itu akhirnya dia itu kayak berkomplot dengan kerajaan lain yang pernah dikalahkan sama negara Dipa. Ini kerajaannya yang dikalahkan negara Dipa ini namanya apa ya? Namanya Kuripan. Terus dia juga mendapat bantuan dari dari kelompok pemberontak yang namanya lupa aku. Pokoknya dia akhirnya kan melakukan kerja sama seperti itu. Cuman masalahnya ternyata Lambung Mangkurat ini nggak digambarkan sebagai seorang pemimpin yang baik menurutku. Soalnya dia ini kayak ngerti kan kalau orang berpolitik itu seperti apa, ada aja kebohongannya. Terus dia kayak berusaha merebut kekuasaan di negara Dipa itu nggak bener-bener murni karena dia pengen membuat rakyatnya bahagia, tapi karena emang dia itu punya dendam tersendiri sama Arya Megasari. Terus dia itu juga kayak haus sama kekuasaan sih. Aku bacanya dari ini sejauh ini seperti itu. Terus setelah dia bisa mengalahkan Arya Megasari itu, dia itu kayak memfitnah kerajaan lain yang namanya Kuripan itu, yang pada awalnya kerajaan Kuripan itu udah membantu Lambung Mangkurat untuk mengalahkan Arya Megasari. Dia kerajaan yang Kuripan itu akhirnya difitnah kalau mereka itu sebenarnya menyerang negara Dipa, kayak balas dendam gitu loh. Padahal sebenarnya ya emang ada unsur balas dendamnya dari Kuripan, cuman kan itu emang karena Lambung Mangkurat yang pengen kalau Kuripan itu menyerang negara Dipa sampai menghilangkan nyawa Arya Megasari biar dia bisa naik tahta, kayak gitu sih. Aku bacanya kayak aku tidak terlalu terkesan sama karakternya Lambung Mangkurat.
karena emang bukan orang yang baik sih, digambarkan sebagai orang yang cukup licik, cukup cerdas, cukup licik, terus egois juga, terus orangnya juga suka mabuk-mabukan gak jelas, kayak bukan contoh sosok pemimpin yang baik menurutku. Terus sampai di sini tuh ketika dia mau diangkat sebagai raja, belum jadi, itu ada kunjungan dadakan dari Patih Gajah Mada. Kan emang Kuripan negara Dipa itu dulu sebenarnya orang yang mendirikan negara Dipa, termasuk Empu Jatmika, itu adalah pelarian dari Majapahit. Jadi mereka itu, negara Dipa itu pemimpinnya itu kebanyakan adalah orang-orang Majapahit. Terus si Patih Gajah Mada yang dari Majapahit itu datang tiba-tiba ke negara Dipa. Terus ya udahlah, mau nggak mau kan disambut kan sama Lambung Mangkurat, dan dia itu awalnya kan si Patih Gajah Mada ini curiga bahwa Kuripan adalah sebuah negara tersendiri. Jadi kalau emang itu negara tersendiri, kerajaan tersendiri, nanti kan sama Patih Gajah Mada pengennya kan mau ditaklukkan biar bisa masuk ke wilayahnya, wilayah kekuasaan Majapahit. Cuman karena pinternya si Lambung Mangkurat ini bicara, terus dia itu meyakinkan bahwa negara Dipa ini adalah bukan sebuah kerajaan, bukan wilayah yang wilayah tersendiri yang di luar kekuasaannya Majapahit, enggak, tapi memang negara Dipa adalah juga orang-orang Majapahit, tapi yang mereka itu punya mereka itu, negara Dipa itu adalah sebuah wilayah ekonomi, perdagangan yang termasuk dari wilayah kekuasaan Majapahit. Akhirnya si Patih Gajah Mada ini dia itu percaya sama Lambung Mangkurat. Kayak gitu sih, aku bacanya sampai segitu sih. Karena itu aku ngerasa kayak licik banget gitu loh Lambung Mangkurat. Aku belum merasa terkesan sama tokohnya ini, belum ada hal-hal yang aku rasa baik dari sosok Lambung Mangkurat. Tapi kan emang kalau nggak salah, kalau berdasarkan apa yang aku baca di sini, yang di bagian kata pengantarnya itu, aku nangkepnya emang Lambung Mangkurat ini, ada yang percaya, orang-orang di Kalimantan sana percaya bahwa Lambung Mangkurat ini adalah sosok pemimpin atau pendiri sebuah kerajaan di Kalimantan itu yang baik. Ya nggak baik-baik amat sih, yang ya cukup baik lah. Tapi ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa Lambung Mangkurat ini bukan orang yang baik, kayak gitu sih. Tapi ya selama aku baca ini sampai ke hampir setengah ini, aku belum menemukan kebaikan, sisi baik dari Lambung Mangkurat. Cuman nggak tahu, kan masih jauh juga. Aku nggak tahu nanti di bagian belakangnya ini akan ada perebutan tahta kayak apa lagi, soalnya kan dia udah bisa naik tahta, atau mungkin bakalan ada peperangan sama Majapahit, I don't know. Terus yang aku bilang sebelumnya, kalau aku di Ipusnas itu juga bukan lagi baca sih, pinjam novel yang awalnya huruf L lainnya selain Lambung Mangkurat, itu judulnya Love Me Leave Me. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi, aku kayaknya nggak bakalan sempat untuk baca itu. Soalnya kan setelah Lambung Mangkurat ini, aku bakalan baca novel yang mana ini? Yang judulnya ini, Merdeka dari Hati. Ini bukan novel sih, ini lebih ke semi biografi dari seorang tokoh yang namanya Lafran Pane. Lafran Pane ini adalah adik dari adik dari sastrawan Armijen Pane sama Sanusi Pane. Kalau yang orang yang suka baca novel-novel klasiknya Indonesia mestinya ngerti lah itu siapa. Ini menceritakan tentang kisah hidupnya Lafran Pane yang nggak seterkenal kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang jadi sastrawan. Cuman dia adalah orang yang hebat juga sih, setahu aku kayak gitu. Terus kan aku mikir, karena kayaknya aku nggak ada waktu gitu loh. Ini adalah novel, buku semi biografi yang cukup berat, terus isinya juga kayaknya banyak. Jadi kalau aku
baca Love Me Leave Me juga aku nggak bakalan bisa menyelesaikan ini karena ini nggak ada di Ipusnas. Aku udah cari di Ipusnas nggak ketemu. Kalau yang ini ada di Ipusnas, cuman kan yang setelah huruf L kan aku pastinya baca ini dulu dong sampai selesai, terus baru aku melanjutkan baca yang ini. Terus aku baca untuk masa peminjamanku itu besok aku bakalan perpanjang lagi kan, berarti kan aku udah hari ini udah seminggu, hampir seminggu lah, sedangkan ini aku baru setengah dan ini aku belum baca sama sekali. Akhirnya yang Love Me Leave Me itu aku kembalikan, terus aku masukkan ke antrian lagi karena emang lumayan banyak yang mau pinjem sih di Ipusnas yang itu. Jadi nggak tahu aku bakalan baca itu apa enggak, soalnya kayaknya aku tidak terlalu tertarik sebenarnya. Udah gitu aja ya, aku bakalan berusaha untuk menyelesaikan ini, mungkin paling lambat itu 2 hari lagi kalau bisa. Rencananya aku mau nyelesain baca buku ini, novel ini hari ini. Kan tinggal dikit lagi, nggak ada 100 halaman, paling 60-an halaman. Cuman aku ngantuk banget padahal ini masih pagi. Aku kan mau mulainya pagi, terus kalau bisa sebelum jam 12 siang kan aku udah bikin review terakhir kalau udah selesai, terus langsung edit videonya. Tapi kayaknya nggak bisa, aku mau tidur dulu sebentar, palingan nanti jam 9, jam 10 enggak sih, jam 9-an aku bangun, terus mandi. Aku belum mandi, ini masih pagi, terus mandi, beres-beres, ganti baju dan lain sebagainya, baru aku mau baca ini. Terus mungkin kasih review terakhirnya, mungkin kalau nggak nanti malam juga besok pagi. Aku baru selesai baca novel ini, nggak ada 5 menit yang lalu lah. Aku bingung aku mau ngomong apa. Aku sebenarnya nggak terlalu suka genre cerita yang seperti ini. Ini ceritanya seperti kerajaan, seperti baca buku sejarah menurutku. Terus intrik perpolitikannya itu terlalu banyak untuk mencapai untuk mendapatkan tahtanya. Kan Lambung Mangkurat itu melakukan banyak politik licik, banyak banyak hal yang dia lakukan, seperti menyerang kerajaan lain, atau dia berbohong pada Gajah Mada, atau mungkin dia itu pada awalnya kerjasama sama kaum pemberontak untuk menghancurkan kerajaan di sebelahnya, kayak gitu sih. Dan itu capek menurutku, aku nggak terlalu suka kalau ceritanya itu peperangannya itu bertubi-tubi menurutku. Bukan cuma peperangan sih, selain peperangan juga ada perebutan kekuasaan. Yang pertama kan dari Lambung Mangkurat sama siapa namanya, Arya Megasari, dan itu terjadi di awal-awal. Setelah dia berebut kekuasaan dengan Arya Megasari, akhirnya Lambung Mangkurat berebut kekuasaan sama keponakannya yang namanya Patmaraga. Yang Patmaraga itu adalah pemimpin militer, pasukan militernya pasukan militernya negara Dipa. Terus habis itu akhirnya dia takluk sama seorang perempuan, padahal tidak ada peperangan, tapi dia jatuh cinta sama perempuan ini sebenarnya. Dan perempuan ini adalah pemimpin kaum pemberontak. Kenapa dia pemimpin kaum pemberontak? Karena si perempuan ini adalah keturunan dari kerajaan, dari sebuah kerajaan dulu yang pernah dihancurkan sama Nusa Dipura, sama Empu Jatmika, dan akhirnya mereka kan jadi kaum pemberontak kayak gitu. Terus akhirnya kan si Lambung Mangkurat itu
menyerahkan tahtanya ke perempuan ini, karena emang satu alasannya sebenarnya nggak cuma karena cinta sih, tapi emang cinta itu sebenarnya adalah alasan yang paling besar kurasa, tapi alasan yang lain adalah karena emang ayahnya Lambung Mangkurat atau Empu Jatmika itu nggak mau anak-anaknya itu memegang tahta atau menjadi raja, karena takutnya nanti ada peperangan di anak cucu si Empu Jatmika itu yang membuat keluarga itu hancur, keluarga dan negara itu hancur, kayak gitu sih. Pada awalnya kayak capek ya, banyak intrik politiknya ya. Terus di bagian akhir juga aku nggak terlalu sukanya karena Lambung Mangkurat ini kan digambarkan dari awal, kan digambarkan sebagai seseorang yang kuat, yang licik, yang pintar berpolitik, yang apa ya, yang tidak punya perasaan sih kalau mau menjatuhkan lawan-lawannya. Cuman kok di akhir-akhir dia itu segitu gampangnya menyerahkan kekuasaan ke seorang perempuan yang dia cintai. Kayak bucin banget gitu loh, dari semua kekuatannya di awal yang dia itu kayak tidak berperasaan, tiba-tiba dia jatuh cinta, terus dia kehilangan segalanya, udah gitu sih, kayak aneh aja. Cuman di belakang itu pada akhirnya ada beberapa tragedi sedih yang akhirnya membuat Lambung Mangkurat itu lebih bijak lah kurasa menghadapi hidup, karena akhirnya kan dia akhirnya kehilangan semua anggota keluarganya. Lambung Mangkurat pada akhirnya tidak menikah, bahkan sama si ratunya yang baru itu yang namanya Mayang itu, dia nggak menikah sama si ratu karena sebenarnya ratunya ini tidak mencintai Lambung Mangkurat. Cinta bertepuk sebelah tangan, sedih. Terus akhirnya Lambung Mangkurat juga kehilangan seluruh anggota keluarganya, termasuk ayahnya yang Empu Jatmika itu, terus keponakannya yang Sukmaraga sama Patmaraga, sama kakak dan kakak iparnya yang sama-sama kehilangan nyawanya. Akhirnya Lambung Mangkurat itu sendiri, kayak ya udah dia itu bener-bener sendiri. Nanti kalau dia mati pun dia merasa dia akan selalu sendiri, nggak ada orang yang bakalan menangis sedih karena dia akhirnya tiada, kayak gitu sih, sedih banget sebenarnya. Terus yang aku suka lagi dari novel ini, selain endingnya yang sedih yang akhirnya membuat Lambung Mangkurat itu sadar akan segala perbuatannya di masa lalu, itu aku suka cara penulisan novel ini. Novel ini diceritakan dari perspektifnya si orang kepercayaannya Lambung Mangkurat yang namanya Dulur inilah yang menceritakan tentang kisah hidup Lambung Mangkurat. Jadi ini kayak dulur yang nulis novel ini, kayak gitu sih. Aku sukanya kayak gitu. Terus aku ngerasa dulur ini adalah orang yang satu-satunya orang yang aku ngerasa emang benar-benar baik dalam novel ini. Dia itu sebenarnya bijak. Dia itu setia kawan banget sama Lambung Mangkurat. Dia itu sebenarnya bijak. Dia itu sebenarnya cukup kritis juga. Cuman karena saking dia sangat menghormati Lambung Mangkurat, pikiran-pikirannya dia yang sebenarnya baik itu nggak bisa disampaikan gitu loh, nggak bisa disampaikan dengan jujur ke Lambung Mangkurat, karena dia takut menyakiti hati si Lambung Mangkurat, atau takut takut kalau Lambung Mangkurat itu merasa tersinggung, kayak gitu sih. Jadi aku ngasih nilai ini mungkin 3,5 lah. Aku suka tapi nggak suka banget. Udah, sekian reviewku tentang novel Lambung Mangkurat dari Randu Alamsyah. Terus kan rencananya aku tuh mau baca novel yang berikutnya yang judulnya Merdeka Sejak Hati. Cuman aku pikir-pikir lagi, kayaknya aku nggak bakalan selesai baca ini, karena ini nggak ada di Pusnas dan aku sudah perpanjang. Sedangkan masa pinjamku itu tinggal berapa hari ya? Tinggal 4 hari kayaknya. Aku nggak yakin kalau aku selesai. Terus aku juga di waktu aku ngembaliin novel ini nantinya aku ternyata nggak bisa, jadi aku harus mempercepat pengembalian novelku sehari sebelum lah, seenggaknya kayaknya sih. Cuman karena itu aku jadi mikir, apa
aku lepasin aja ya. Aku mumpung besok itu senggang dan aku udah selesai baca ini, terus aku belum baca ini sama sekali, jadi aku kayaknya mungkin besok aku bakalan ke perpus untuk ngembaliin 2 novel ini sekalian. Jadi aku benar-benar bakalan lepas ini karena aku nggak yakin kalau aku bakalan selesai, karena aku cari di Ipusnas juga gak ada. Kalau andai di Ipusnas ada, mungkin aku bakalan lanjutin di Ipusnas, cuman karena nggak ada ya udahlah, aku pasrah aja ya, aku besok ke perpus kayaknya sih. Sekian dariku, aku rasa videoku udah cukup, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.